3, 2, 1. Dari Cengkareng beli semangka, Cakep. pulangnya mampir beli es krim. Cakep. Kuliah sastra Inggris bukan sekedar gaya, Cakep. tapi biar ngomong good morning gak di mimpi doang. Cakep. Kalau Kak Diva biasanya good morning-nya di mana? Di chat. Di chat. Kesian banget ya. Masih mending di chat daripada di telepon. Bener. Ketiduran. Kaget. Kaget. Kaget dia. Nah, kenapa ngomongin Cengkareng? Karena kita ya Kak ada di kampus Cengkareng. betul di BSI Cengkareng, dan juga kenapa ngomong-ngomong Inggris? Karena kita Akan mengulik mengupas tuntas kupas tuntas. dan juga membahas tentang program studi sastra Inggris. Betul nih, Kak. banget, karena kita udah kedatangan kakak cantik dan kakak ganteng di sini. Ada yang pertama ada Angel Betania Sitohang, betul ya Kak ya? Benar. Dari mahasiswa semester 2 Iya. program studi sastra Inggris. Dan juga ada Kak Dava Praditya Devano, yang Kak Dava ini alumni dari jurusan sastra Inggris, guys. Betul, tetap sama-sama di BSI ya. Kayak kuliah, BSI BSI aja. aja. Tapi sebelum kita kupas secara dalam, tuntas, Kak Dava dan juga Kak Angel, ada yang pengen jaket nih Kak Diva nih. Benar. Buat kalian yang pengen jaket kece kayak kita ini, jangan lupa nanti akan muncul di layar kalian QR code dan juga link yang bisa Sobat BSI isi untuk mendapatkan souvenir eksklusif. Betul. Dan juga voucher BSI Cyberstore sebesar 250.000 untuk 5 orang yang beruntung. Betul banget. Jadi kalau kamu mau dapat Sobat BSI, kalian nanti pas ada link QR atau barcode itu bisa di-scan atau bisa diisi lewat web juga. Nanti kalian isi dan nanti yang beruntung akan mendapatkan yang tadi Kak Diva sebutkan. Benar. Dan jangan lupa tap layar biar Siap. live kita rame ya, Kak. Tap layar gini ya? Yes. Gitu. Tap Oh layar. iya, tap layar ya. Kita menembus layar masalahnya ya. Benar. Benar banget. Dan juga Kak Diva buat Sobat BSI ini yang sekarang masih galau kuliah di mana ya? Jurusan apa? Jurusan apa ya? Jangan khawatir karena kampus Universitas Bina Informatika punya program studi baru. Apa aja tuh? Ada program studi hukum, Betul. hubungan internasional, Yap. desain komunikasi visual, Betul. psikologi, Betul. dan juga keperawatan. Betul banget. 5 program studi baru itu bisa kalian pilih Sobat BSI ya. Benar. Dan juga tentunya sastra Inggris juga boleh dong, Boleh. dipilih dong. Iya. Buat kalian yang mau ngomong bahasa Inggris. Betul. Tapi kalau anak hukum boleh ngomong Inggris? Boleh. Boleh, Semuanya boleh boleh. aja. Oke, untuk itu kita langsung aja ke Kak Dava dulu mungkin ya. Kak ke Dava. Kak Diva ya. Kak Dava, panggilannya Kak Dava benar? Betul. Kenapa sih Kak dulu kamu pilih jurusan sastra Inggris pas kuliah? Oke, sebetulnya salah satu alasannya kenapa aku milih sastra Inggris karena waktu SMA kebetulan aku tuh jurusannya bahasa, dan di situ aku udah ada modal bahasa Inggris sebetulnya. Dan waktu itu mamaku juga ngedorong aku untuk mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut, makanya aku ambil sastra Inggris supaya katanya biar bisa networking sama orang-orang bule. Go internasional. Didorong untuk ketemu orang bule. Betul, ya. Soalnya aku ketemu bule gitu. Didiusuk gitu. Didorong. Benar, Tapi BTW tadi Kak Dava bilang bahwa dulu di SMK ya. SMA. SMA-nya bahasa. Emang ada jurusan bahasa? Ada jurusan bahasa. IPA, IPS bahasa ya Pak? Betul. Oh gitu, ada IPS, IPA, bahasa. Nah bahasa yang dipelajari itu bahasa Inggris, bukan? Seluruh bahasa? Bahasa Inggris Indonesia tuh ada sastranya. Belajar sastra juga, tapi selain dua bahasa Indonesia sama Inggris, itu ada belajar bahasa Jerman sama Jepang juga. Bahasa Jerman? Bahasa Jerman. Pernah ke Jerman? Belum pernah. Belum pernah. Kalau Kak Diva pernah ke Jepang katanya. Belanja. Mau. Oh mau beli apa? Beli Alat Gundam. pertanian. Dia ya, lupa ya. Aku juga belajar bahasa Jepang di SMA. Oh iya. Oh bisa? Dikit. Oh dikit. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, kalau Kak Angel, tadi kan kalau Kak Dava emang dia dari SMA-nya kan memang jurusan bahasa ya. Kalau Kak Angel kayaknya emang anak bahasa juga nih kayaknya nih. Karena aku emang suka bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris. Iya, aku suka bahasa Inggris, terus aku mikir ke depannya gimana. Nah, jadi kayak everything needs English, jadi aku try untuk choose English. Nah, tapi dulu sekolahnya bahasa juga?
Dari sekolah SMK. Nggak ada, kita tapi Kita, saya Oh. tapi sekolah saya dulu itu menerapkan siswa wajib ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris Iya. tetap harus diwajibkan ya. Iya, diwajibkan. Nah, tadi sekarang ngambil bahasa Inggris karena nanti untuk kedepannya. Iya, mikir ke depannya. Oke, mikir ke depannya. Itu ada English Day atau emang sehari-hari pakai bahasa Inggris? Setiap hari. Oh, Iya. setiap hari? Setiap Wajib, hari, kudu, iya. harus? Iya, Oh gitu. wajib. Wajib, kudu, harus. Harus. Nah, Oke. Berarti pertama kali di SMA ya, Kak? Iya, pertama kali dia. Keren banget. Terus Kak Dava nih, pernah ikut organisasi nggak sih waktu kuliah? Apa aja gitu? Ya, pernah. Kalau buat di organisasi dalam kampus itu ikut himpunan mahasiswa bahasa Inggris, English Society. Di luar itu ikut beberapa organisasi baik yang nasional maupun yang internasional. Itu masih berhubungan sama bahasa Inggris? Sebetulnya enggak, tapi itu jadi salah satu fondasi awal kenapa sekarang aku kerja di isu sustainability gitu. Wah, keren banget. Berarti melatih di dalam kampus dan di luar ya, Pak? Iya, betul. Keren banget ya. Tapi kalau tadi bilang ikut organisasi kan Kak Diva bilang itu harus bahasa Inggris. Memang kalau orang sastra Inggris harus ikut organisasinya yang berbau-bau Inggris, enggak juga? Enggak juga sih sebetulnya. Enggak juga? Karena kalau aku kebetulan memang karena mamaku udah mendorong untuk Oh, ketemu lagi-lagi bule. didorong untuk Iya, bule. Iya, Jadi, bener lagi tuh. akhirnya aku ikut organisasi yang ada bulenya lah. Oh, ada bule. BTW udah pernah ketemu bule? Ya udah, udah ikut organisasi. Udah pernah. Iya, Tapi betul. LDR sempat sedikit ya. Ya ada dikit lah. Ada dikit LDR, bener banget. Oke, baik kalau Kak Angel pertama kali tadi udah disebutkan ya, pertama kali itu belajar bahasa Inggris waktu SMK. SMK Iya. ya. Di SMK. Kenapa sih? Karena di SMK kita itu setiap siswa baru itu wajib les 6 bulan, les bahasa Inggris. Di siswa berarti di kelas 1 itu Iya, kelas kelas 10? 1. Iya, kelas 10 wajib. Itu wajib? Oh, kalau misalnya enggak? Nggak boleh. Dikeluarin? Dikeluarin. Oh, iya. gitu. Memang dikeluarin. Memang dikeluarin. Jadi wajib didorong banget sama guru. Oh, ketemu bule lagi nggak? Didorong. Terus nanti kita jumpa bule juga. Oh, jumpa bule. Iya, jumpa bule juga. Yang penting rambutnya bule bukan kan? Kayak rambutnya bu. Oh, jumpa di mana kalau jumpa bule? Kayak nyari aja wisata yang ada di Sumatera Utara gitu. Pernah ke Sumatera? Aku orang Sumatera. Oh, pas berarti ya. Pokoknya yang ada di Sumatera, ada bule, ditarik gitu aja ngomong gitu. Oh, di Sumatera. Berarti lahir di Sumatera? Iya, lahir di Sumatera. Oke, baik. Nah, itu tadi karena memang sekolahnya Kak Angel ini mewajibkan ya Iya. untuk dari mulai kelas 10 itu belajar bahasa Inggris. Emang sebetulnya ini kan belajarnya kan dari SMK ya, betul ya? Dulu waktu SMP suka juga? Dulu aku nggak suka, dulu aku benci banget bahasa Inggris. Nih, dari benci ya? Iya, benci. Dari benci ke suka, doh hati-hati lu deh. Dari benci ke suka, Jadi doh. takut benci sama orang. Iya, makanya. Nah, tapi pas sekolah kan udah benci, kalau orang benci kan berarti kan menghindar biasanya. Iya. Ya, orang udah benci menghindar. Nah, kakak tahu nggak sih pas nanti gue sekolah di sini nih, pasti nanti ada bahasa Inggris wajib. Itu tahu, Iya, tahu. Itu tahu Oh, banget. tahu. Kok banget. nggak ngeberontak? Kan gue benci, kenapa Nggak gue harus mau masuk? gitu, Iya, nggak nggak mau. Kayak pikir aja, ya udah percaya diri aja dulu masuk situ. Oh, bener, pede aja dulu. Iya, pede dulu. Nah, akhirnya mungkin kakak ini berpikir kalau benci jadi suka, bener ternyata. Benar-benar cinta. Oh, bener-bener cinta, cakep. Cie, krunya ada yang cinta nih kayak ini. Nah, Kak Angel kalau aku boleh tahu ya, perubahan kamu nih dari kan sebelum masuk kuliah sastra Inggris ini kan kamu pasti udah lumayan bisa ya. Itu ada perubahan nggak sih setelah kamu kuliah, Kak? Sebelum kuliah dan setelah kuliah itu banyak banget perbedaan dan banyak Nah, perubahan. apa aja tuh? Kayak dulu aku di sekolah di SMK aku emang les 6 bulan gitu ya, tapi aku kurang di speaking, kayak masih nervous gitu kalau jumpa sama tamu-tamu dari luar gitu, aku sering takut sendiri. Kayak takut salah grammar. Iya, ya? takut salah grammarnya. Nah, terus semenjak masuk ke kuliah dan di perkuliahan itu sangat melatih, apalagi di presentasi. Nah, jadi aku makin suka, makin kesini makin suka presentasi. Oh, berarti kamu presentasinya full English ya di kuliah? Aku suka, iya. Wah, keren banget. Kalau presentasi tadi harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia campur-campur boleh? Tergantung mahasiswa bisa apa enggak, bukan dipaksain sama dosennya. Oh, jadi kalau misalnya pun bahasa Arab boleh? Bisa. Oh, bisa. Ternyata bisa ya. Ini sastra Arab ya. Tapi kan boleh. Boleh. Boleh nggak dipaksakan. Kalau yang tadi di sekolah diwajibkan gitu. Kalau ini nggak dipaksakan. Nah, kalau untuk Kak Dava nih sekarang, kan Kak Dava udah berkarir ya, udah kerja lah intinya. Nah, jadi sobat BSI, lulusan BSI sudah kerja. Nah, kerjanya di mana sih, Kak?
Kebetulan aku sekarang kerja di Bestari Sustainability. Itu tuh kayak sebuah perusahaan konsultan lingkungan yang ada di Indonesia. Daerah Jakarta. Dari Jakarta. Tapi ya, kakak kerja, ada nggak sih kak BSI karir dalam perjalanan karir kakak? Ada BSI karir kakak tahu? Tahu, Nah, tahu, itu tahu. perjalanan karir kakak sekarang kakak udah kerja. Iya. Oke sobat BSI, ada nggak sih kalau nanti gua kuliah di BSI nanti ada jenjang, ada nggak sih informasi karir? Nah, di BSI karir kakak gimana? Nah, waktu itu pengalamanku adalah aku sempat banyak banget scroll di IG. Kalau sekarang kan scroll kan isinya cinta-cinta. Agak beda ya scrollnya. Jadi scroll di IG-nya BSI Karir, terus abis itu coba cari-cari lowongan magang waktu itu karena masih semester 4 kalau nggak salah, semester 4 5. Sempat udah mau magang. Aktif. Nyari-nyari itu, nyari-nyari dulu. Tapi semester 1, 2, 3 ngapain kak? Ikut organisasi. Oh, ikut organisasi, Ya, oke. semester 4 ke atasnya baru nyari-nyari magang kayak gitu. Nah, ketemu beberapa, apply beberapa, cuman walaupun ya namanya nyari magang, ada yang di ghosting, ada yang Di ghosting diterima. nggak tuh? Yang suka- Magang aja di ghosting. Ya, lucu Iya. banget sih, gemes di ghosting. Nah, berarti buat sobat BSI yang masih takut, masih ragu kalau misalnya BSI ini networkingnya luas apa enggak sih? Berarti luas banget ya kak. Iya, Dari betul. BSI Karir itu aktif Iya. banget ya akunnya. Banyak banget lowongan yang bisa dicoba. Dicoba, karena coba sebanyak mungkin guys. Oke, Kak Angel, Kak Dapoda, Kak Angel juga. Nah sekarang gini, mata kuliah favorit. Tadi kan presentasi atau mata kuliah favoritnya presentasi? Enggak juga ya? Enggak juga. Ada mata kuliah favorit. Ada. Apa tuh? mata kuliah? Conversation skill. Itu di semester berapa? Dari semester 2, ini lagi ada. Oh ini lagi, Ya, ini sekarang nih? Ini sekarang. Coba saya lihat. Oh bukan, ini lagi ada. Itu di semester 2? Semester ini, Oh ya. semester 2, berarti kakak udah semester 2 kan? Iya, semester Jadi 2. semester satunya favoritnya apa? Academic writing. Menulis? Iya, menulis. Menulis bahasa Inggris? Iya. Kalau sekarang itu fokus ke Conversation skill. ngomong? Iya, Ya. ngomong. Udah nulis, jago, selain itu ngomong. Habis ngomong ngapain? Didorong? Didorong ke bule? Tadi kan Kak Angel mata kuliah favoritnya conversation. Kalau Kak Dava waktu kuliah apa mata kuliah? Aku lupa ya semester berapa, tapi ada mata kuliah debate waktu itu. Apa tuh? Oh, debat. Debat. Oh debat. Ini ada Iya. debat. Ya debate. Jadi kenapa aku suka karena sebetulnya aku udah cukup fasih ngomong speaking gitu. Cuman kalau misalkan debate kadang masih suka nervous terus lupa mau ngomong apa. Dan akhirnya aku coba belajar debate di mata kuliah itu dan itu benar-benar ngebantu aku ngelatih critical thinking, terus juga ngelatih memori memorize ya. Memorize misalkan tema yang bakal didebatin Oh, iya. waktu mata kuliah itu. Oh, berarti ini ya berpikir spontan. Kalau debat itu kayak ini juga ya kak, berarti kayak kongres juga nggak beda? Iya. Ya? Mirip ya. Oh mirip-mirip Iya. kongres ya, karena dia menyampaikan pendapat ya. Pendapat, opini. Berarti pendapat itu bisa dipatahkan juga. Betul, bisa dipatahkan. Menggunakan bahasa Inggris. Ya, Enggak bahasa Arab nggak boleh. Nggak boleh lagi. beda jurusan jadinya. Tapi itu mata kuliahnya relate nggak kak sama pekerjaan kamu sekarang? Atau ada mata kuliah lain yang relate? Sebetulnya itu cukup relate juga ya, salah satunya karena sebagai orang yang bekerja di komunikasi khususnya PR, public relation, kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari orang yang nggak terduga. Jadi kayak memaksa kita buat bisa berpikir spontan. Gitu ya. Jadi cukup relate juga itu salah Oke. satu yang cukup. Jadi kalau relate. misalkan dapat tadi ada, kalau di akuntansi mungkin ada anggaran tak terduga. Kalau ini pertanyaan tak terduga. Ternyata ada ya. Ada. pertanyaan terduga itu. Iya, Itu iya. harus udah kita kita persiapkan. Sebetulnya kadang pertanyaan itu kita nggak expect bakal ditanyain, tapi ketika itu ditanyain kita harus bisa jawab. Iya. Oke. Ya sama aja kalau misalnya di ilmu komunikasi mungkin misalkan lagi produksinya plan 1 di luar, kalau hujan kita bagaimana? Iya, Itu iya. ternyata di setiap mata kuliah jurusan tuh ada. Iya, ada. Pertanyaan tak terduga. Ayam lu. Aduh, ada pertanyaan. Ya, oke, baik. Di mana tuh? Hah? Waduh. Dari Mochi Oreo. Buat siapa ini? Buat siapa? Yang baca Sabit. What are the big challenge faced by English literature graduates when entering the job market?
Buat siapa? Berarti ini buat Kak Dava Oh, nih. buat Dava. Oke. Sebetulnya challenge yang utamanya adalah salah satu itu adalah skill. Oh, skill. Karena kalau misalkan kita bisa bahasa Inggris, tapi kita nggak ditempa ataupun Ditempa itu kayak Diasah. diasah Pakai dengan pedang ditempa. diasah dengan skill-skill lain, misalkan kayak sekarang tuh ada AI. Nah, AI itu benar-benar merubah job market sekarang. Dan aku sangat sadar, walaupun aku juga ya sekarang juga cukup banyak pakai AI, tapi memang itu salah satu skill yang membantu kita. Jadi sebagai mahasiswa sastra Inggris mungkin sekarang ya, itu salah satu hal yang perlu kita perhatiin ketika nanti kita mulai kerja di dunia kerja, masuk ke dunia kerja, adalah kita harus bisa menambah skill di luar apa yang udah kita pelajari di mata kuliah yang udah kita pelajari gitu. Berarti Kak Dava nih ini ya pengguna pintar AI itu. Pengguna Jadi pintar bisa AI. memanfaatkan. Berarti AI sebagai budaknya. Iya dong, bener dong. Iya, Daripada betul. pembudak AI. Oh iya, bener kan? Berarti Bener. ya oke. Ya begitulah kira-kira. Tadi kalau Kak Dava debat. Ya, debat itu kan bisa melatih melatih Speaking, bicara, kognitif. Iya tadi ya. Skills, Kalau ya. misalnya Kak Angel selain nanti di kelas untuk bagaimana nanti melatih bahasa Inggris Kak Angel kalau di luar kelas, di luar kampus lah misalnya gitu. Kalau speaking. Melatih speaking atau dalam bahasa Inggris. Betul banget ya. Nah, kalau aku tipsnya sendiri, aku improve vocabularies dulu. Nah, jadi aku kayak per hari tuh nambah kosakata. Per hari? Iya, per hari minimal 5. 5? Iya, 5 Oke, aja, oke, nggak usah oke. banyak-banyak gitu. Nah, nanti habis 5 ini, aku hafal dong. Nah, habis hafal nanti Ya kamu hafal, aku nggak hafal. Kita hafal dong. nanti aku bikin kalimat masing-masing. Dari 5 kata itu. Iya, misalkan semua. gimana sih 5 kalimat atau 2 kalimat misalkan contoh. Misalnya nih contoh Katanya sederhana. dulu. Iya, sederhana. Hari ini aku tulis 2 nih, Nah. book dan pen. Book dan pen. Iya. Nah, sorenya aku bikin kalimat tentang book dan pen. I have any books? I have back books. Gitu. Nanti aku bikin aja kalimat-kalimat dari 2 Kalimat-kalimat kosakata. gitu ya, dari kosakata Iya. yang ada di sekitar kamu mungkin ya. benar, Misalnya sekarang benar. lagi ada mikrofon, Iya, mic. kayak misal nih aku tulis mikrofon nih. Mikrofon. Nanti untuk kalimatnya I have a black microphone. Keren banget. Kita ayam lu. Ya, oke baik. Bacain. Dari Arifin, Kak Angel coba dong ke kamera bilang Halo. Ya, nggak mau saya. Masuk ke kamera, saya tutup dulu kameranya. Nggak ada. Kenal Arifin, kenal? Kenal, Kak Arifin? Nggak kenal. Kayaknya ini, coba ngomong deh, Sian Kak Arifin. Kasihan Kak Arifin takut Kak bawa Arifin. mimpi. Oh iya, Ada I love you Kak Arifin. Ih, cakep. Kayaknya krunya mau jadi Kok Arifin, Arifin. saya tahu Arifin siapa ini, Arifin kok jadi Arifin? Oh, Arifin. Jadi itu bagus juga itu tips dari Kak Angel tadi ya, itu bagian dari tips. Jadi kosakata itu ya harus Penting banget, penting banget penting banget dan juga memang harus dilatih dengan cara tadi Iya. yang di sekitar tadi gitu Dan ya. bukan cuma diingat tapi dipahami. Dipahami arti buat kalimat gitu, Nah, cakep. Kak Angel, tadi kan katanya sebelum masuk SMK itu nggak suka bahasa Inggris ya. Waktu belajar itu, apa sih tantangan kamu tuh waktu belajar bahasa Inggris pertama kali? Yang Pertama. dari nggak suka banget, benci. Kosakata juga. Karena aku memang sama sekali bener-bener nggak tahu bahasa Inggris ya, dan kosakata basic aja aku nggak tahu. Terus aku pas masuk aku malu dong, temen-temen bisa bahasa Inggris. Nah jadi dari situ aku kayak ya udahlah try gitu. Nah tiap malam aku belajar. Berarti Jadi- dari rasa kompetitif ya, Iya. nggak mau kalah. Iya, Pas saya mau nggak kalah bisa, nggak mau kalah, gitu. iya. Bener-bener bagus banget. Nah, membangun portofolio ada apa? Itu ngebangun nggak? Portofolio? Iya, ngebangun. Dari kapan tuh? Kalau itu dari semester 1. Kenapa bisa kepikir dari semester 1 udah sapa penonton? Sapa penonton. Ya, oke baik. Kata FB-nya sudah sapa penonton, ya sapa penonton. Harusnya sobat Besi ya harusnya ya. Jatuh kan baru. Astagfirullahaladzim. Udah ngebangun dari semester 1. Kenapa Iya. dari semester 1 ngebangunnya? Karena waktu itu COVID sih sebetulnya. Jadi karena mata kuliah misalkan udah selesai pelajarannya, terus nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya udah sambil Tapi semester 1 kamu COVID? Iya, masih Kena COVID. kamu? Enggak kena COVID, nggak kena COVID. Karena dia Kena. iya oke baik dipertegas ya Kak Diva ya. Nah, waktu lagi COVID kamu semester 1 berarti itu. Semester 1 betul. Karena
aku ngerasa kayak perlu untuk bangun portofolio buat nanti ketika aku masuk ke dunia profesional, aku tuh udah punya Udah listnya. kepikiran? Udah kepikiran. Biasanya kan kalau mahasiswa nih, sorry ya. Iya. Kalau mahasiswa biasanya kalau udah semester 1 2 tuh nggak kepikiran. Nanti kepikirannya udah semester 5, 6. Masih pengennya main dulu Iya. kan semester 1. Kamu ya gitu ya. Kak Angel mungkin. Kamu balikin ke sini, orang ke situ. Kayak Angel begini. Nah, kamu udah kepikiran sampai segitunya ya berarti Iya. untuk menganggap ke portofolio. Ternyata kepake nggak? Kepake. Banget Kepake. apa pakai aja? Kepake banget. Tuh, Sobat Kepake Basic. banget Mungkin karena pakai banget pengalamannya juga ya Kak. betul pengalaman juga karena sebetulnya salah satu alasannya kenapa aku bangun portofolio adalah biar aku nggak lupa ketika misalkan ada satu pengalaman yang relate untuk satu posisi pekerjaan di magang misalkan. Aku bisa masukin itu karena aku udah nge-track itu semua. Jadi kayak ya personal aja sih, personal tracker aja Yeah. buat Oke. apa yang udah kita Jadi lakuin. kamu gitu. lebih paham juga ya Kak sama porsi kerjanya. Iya, untuk betul. nanti. Nah, kamu kan udah ngerasain nyari kerja pasti. Ya. Sebenarnya susah nggak sih Kak sebagai lulusan sastra Inggris nih, takutnya Sobat BSI yang mau daftar tuh bingung, aduh masa jadi translator doang atau jadi apa, itu tuh apa sih Kak? Sesuai Sebetulnya pengalaman kamu gitu. Iya, iya. Kalau misalkan kita lihat survei itu banyak juga yang aku lihat ya. Itu sastra Inggris itu masuk top 10 yang banyak menyesal, kayak mahasiswa yang lulusan sastra Inggris menyesal gitu. Cuman menurut aku pribadi itu gimana cara kita buat bisa beradaptasi dengan job market sekarang. Karena bahkan misalkan lulusan teknik lah yang mungkin banyak job marketnya di luar sana, mereka juga banyak yang masih belum dapat kerja kayak gitu. Jadi itu semua balik lagi ke personal kita gimana dan caranya kita beradaptasi dengan job market yang ada. Karena sekarang apalagi dengan adanya AI gitu kan, itu pasti kan betul kemajuan teknologi dan juga AI itu pasti makin ketat persaingannya gitu. Ya, makanya jadi bukan hanya sastra Inggris, Sobat BSI, siapapun dari program studi Jurusan apapun, apapun. kalau misalnya nggak ada skill, nggak ada portofolio ya susah. Oh, berarti penting Bangun. banget ya balik lagi. penting Iya, banget bangun lagi portofolio. portofolionya, bangun lagi, terus pengalamannya harus dibangun, belajarnya terus kayak Angel dibangun gitu. Kayaknya dibangun. Kayak Angel dibangun, kalau kan didorong, kalau ini dibangun. Ini dibangun. Nah, tadi kan kalau Kak Angel tantangan terbesar, tadi kan kalau misalnya belajar bahasa Inggris kan gampang banget ya, tinggal kosakata 1, 2, 3, 4, 5 jadi kalimat. Iya. Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya dalam belajar bahasa Inggris itu apa sih? Mungkin sama Sobat BSI juga merasakan apa yang dirasakan Kak Angel. Kalau tantangan sih sebenarnya aku gimana ya, nggak ada. Itu tergantung tergantung kemauan kita. Kalau kita nggak punya kemauan itu pasti susah gitu. Berarti tantangan terbesar itu kemauan dari Dalam diri sendiri. Niat, berarti niat. Iya, niat. Jadi kayak musuh terbesar untuk belajar itu diri sendiri. Angel 2026. Berarti niatnya harus tulus, Bener. lurus, dan menembus layar. Oke. Nah, terus kamu pernah ikut lomba nggak sih Kak? Dulu aku Dulu. aktif banget ikut Aktif lomba. banget. Apa aja Iya. tuh, boleh ceritain sedikit? Kayak lomba jadi praktis jadi MC di sekolah, lomba jadi reception di hotel, Oh, kamu lomba perhotelan dulu ya? Iya, dulu aku perhotelan. Oh, perhotelan, Perhotelan, anak hotel. iya. Hotel. Terus lomba Pengen ngomong MO itu nggak jadi. Aku tahu kok. Terus lomba speech gitu, speech dalam bahasa Inggris, tapi membaca itu. Iya. Dan kalau misalnya tadi resepsionis hotel itu ngapain ya kalau? Oh, ini penerima tamu ya? Penerima tamu, iya. Yang ngasih, Oh, berarti latihan ngasih terima kunci. tamu bule. Bener. Oh, gitu, yang ngasih Iya, kunci. Yang ngasih kunci, yang ngelayanin dia dari check in sama check out gitu. Dianterin ke kamar. Beda. Beda. Kalau itu Kayak ada housekeeping. housekeeping namanya. Kalau ini kan bukan housekeeping. Iya. Ini host. Iya kan MC. Oke, jadi kalau misalnya tadi kamu belajar di perhotelan itu kan kenapa sih kamu tuh nggak mau lanjut lagi ke perhotelan? Karena perhotelan itu kan ada bahasa Inggrisnya juga. Iya sih, wah, tapi aku gagal. Gagalnya aku di tinggi badan. Nah, Emang kalau perhotelan itu harus ada syarat tinggi badan ya? harus, aku Kayak 3 kali pramugari ya? berarti Iya ya? benar, Oh benar. gitu. Iya, ada beberapa kampus, tapi nggak semua kampus di Indonesia. Nah, jadi aku gagal di tinggi badan. Nah, terus karena aku suka ngomong bahasa Inggris, jadi aku choose ini sastra Inggris. Cus ini. Cus ini, Dan sekarang gitu. lebih menikmati ini ya kayaknya. Iya, lebih menikmati suka Dibanding perhotelan. perhotelan. Oh, Iya, gitu. jadi aku Udah move bisa. on, gampang move on ternyata nih. Gampang banget. Ya, yang. Aduh. Dari kamu nih baca Dari Cita Nuema
Mala. Waduh, susah ya namanya. Oh, Noer Mala. Mala, Makanya, itu era begitu makanya aku ya? suruh kamu baca, sengaja. Hai kakak, kakak lagi DMN. Hai kakak, aku lagi kakak yang mana nih? Kakak yang mana? Oh, dari satu-satu ya. Kalau saya dari Lagi di mana? di mana? Lagi di mana? Lagi di Cengkareng. Kamu lagi di mana? Cengkareng dong. Cengkareng. Cengkareng. Lagi di Cengkareng. Ah, dijawab ya banyak kakak. Kita kakak semua. Kakak. Spill. Katanya spill apa kak? Kampus. Jadi kamu gimana? Caranya gimana kak? Spillnya gimana kak? Ke kampus. Kakak lagi di mana? Cengkareng. Iya. Oh, udah. Udah. Kok dia kriuk banget ya? Sini maju pak, pak coba pak, tadi tulisannya pak, sini pak. Nah sini gue suruh tarik tangannya lihat aja. Nah, Kak Dava nih, tadi kerjanya di nama perusahaannya? Bestari Sustainability. Nah, itu gimana sih cerita kamu dari awal proses kamu nyari-nyari, terus nemu perusahaannya, sampai akhirnya kamu keterima dan kerja di situ? Boleh ceritain. Ya, jadi kalau aku sendiri di perusahaan aku sekarang itu awalnya aku dari magang di sana. Terus dari magang sekitar 6 bulan, akhirnya setelah ada penilaian lah ya, penilaian kinerja dan lain-lain, itu akhirnya aku diangkat jadi full time di sana. Jadi dari full time itu sampai sekarang aku masih di sana. Wah, berarti waktu magang tuh kayak waktu pembuktian diri kakak Betul, ya. benar. Gimana sih kontribusinya sama perusahaan? Ya, Wah, keren benar, banget benar. berarti. Sekarang udah berapa tahun di sana berarti kamu? Udah setahun, kalau Udah dihitung setahun. dari magang ya. Oh, berarti udah karyawan sana? Iya. Oh, udah cakep banget. Udah. Jadi buat sobat PSI yang masuk sastra Inggris tenang tuh. Kak Dava udah siapa aja boleh spill fasilitas DKV di Cut Mutia. sini sini. Sini. Siapa aja boleh? Siapa aja boleh spill fasilitas DKV di Cut Mutia. Ya, siapa spill? Boleh Kak Ebi tolong di spill. Di sini ada DKP nggak sih di Cut Mutia? Di sini ada DKP ya? Ada kan? Ya, di Cut Mutia Di Oh, ada. Oh, Sleepy. Kalau itu dia nanya di mana? Cut Mutia. Di Cut Mutia nggak ada Nggak DKP ya? Nggak ada fasilitasnya. Fasilitasnya ada. Ada. Di fasilitasnya di DKP ada di Cut Mutia sama di Sleepy kan? Nanti di Cut Mutia saya akan hangout pada tanggal 7 dan 8. 7 dan 8 kita akan spill tentang program studi DKV. Ingat Cut tanggal Mutia. 7 dan 8. 8. Nanti tanggal 7-nya ada host kondang kita Kak Angga nanti sama Bukan Kak Angga. kondangan. Iya, kondangan. Oke. Lanjut Kak, boleh Kak? Nah, pengalaman organisasi sama magang kamu tuh berguna nggak sih Kak? Di sekarang kamu di perusahaan, bekerja di perusahaan tuh berguna nggak? Kalau itu pasti, kalau menurutku itu berguna banget. Kenapa? Karena dari organisasi dan pengalaman magang itu aku ngebangun skill pastinya dengan posisi yang sekarang ini aku pegang, dan aku ngebangun networking juga dari sana. Jadi ketika aku masuk, ada value yang aku bawa, yaitu networking untuk misalkan contohnya kayak ngebawa klien ke perusahaan dan lain-lain kayak gitu. Wah, berarti keren banget ya. Nah, kalau Kak Dipa misalkan Kak Dipa dari program studi apa sih? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti punya target dong. Punya. Nanti targetnya misalnya Kak Dipa tadi bisik-bisik, aku Kak nanti kalau misalnya lulus pengen jadi saudara. Itu kan target. Karena ilmu komunikasi di situ ya, saudara, atau aku mau jadi resepsionis tadi. Itu kan bisa kayak gitu. Beneran dong. Oh iya. Bukan Nah, komunikasi. kalau Kak Angel target terbesarnya. Kalau tadi Kak Dipa jadi saudara, Iya. Kak Angel dari sastra Inggris ini Jadi bule. jadi rambutnya dicat, di blonde gitu. Bisa, siapa Kenapa? aja. Target terbesar Target terbesar itu kayak kerja di luar negeri sih. kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri. Mau di mana Iya. aja? Di Timor Leste boleh. Wah, kan itu luar negeri. Kayak negeri tertentu aja. Oh, negeri gitu. misalkan di mana? Kayak Singapura. Singapura. Iya, Australia. Thailand mau ke Thailand? Enggak. Singapura pengen lihat singa ya? Iya, Karena enggak Singapura. sih. Ya, singa Singapura. Oke, apalagi? Banyak aja sih. Oh, banyak aja ya? Iya, iya. Yang penting promosi voucher. Oke, baik. Masih. Oke, wah sahabat Desi, Kak Diva akan mempromosikan voucher. Silakan Kak Diva. Guys, buat kalian dilihat di layarnya ada QR dan juga link yang bisa Sobat BSI isi Betul. untuk mendapatkan souvenir eksklusif dan juga voucher BSI Cyberstore sebesar 250.000 untuk 5 orang yang beruntung, guys. Nah, lanjut ya. Kak Angel, waduh ada pertanyaan dulu nih.
dari @yamal. Yamal. Tips belajar Inggris tapi saya medok. Tips bahasa Inggris Kak Angel. Kak Angel nih Kak Angel kan orang kalau Sumatera. kayak tadi Kak Angel asli mana? Sumatera. Kalau Sumatera ada logatnya. Ada nggak sih? logatnya, Ada. aksennya. Ada, nah ini ada. Nah ini nih, ya berarti kan medok juga. Iya. Nah sekarang tipsnya apa? Jangan dihapus dulu. Apa tadi bilang? Tips belajar bahasa bahasa Inggris. Inggris. Nah ya kan kalau di Sumatera. Iya. Iya. Nah kan kalau nggak tadi medoknya ada tuh bahasa Iya, gitu ya. ada. Itu gimana tipsnya Hilangkan caranya? aksen gitu. Nah. Kayak mempraktis aja gitu ya. Lebih ke sering praktis aja kayak reading atau membaca dalam bahasa Inggris. Habis kita tulis kita baca gitu. Itu kayak tiap hari coba aja pasti nanti udah nggak medok lagi. Oh jadi tiap hari udah nggak medok kan ini? Ternyata masih medok dia juga. Belakangnya ternyata ada ya. Jadi emang harus dilatih setiap Iya, hari ya. dilatih setiap hari. Ya, berteman Kak, sama- tadi kan bentar ya. Iya. Tadi kan tips ngilangin medok ya. Kevin Krisna ada perlu bangkit. Halo Kak, halo Kevin. Halo. Halo, Kevin. Tadi kan tips menghilangkan logat ya Kak. Kalau misalnya tips melawan rasa malas gitu dari diri Kak Angel gimana sih? Pasti kan tips konsisten. Iya. Kalau sebenarnya malas itu nggak ada obatnya ya. Kalau kita malas itu nggak ada obatnya. Kalau kita ada obatnya apa? Kalau kita demam nggak ada obatnya. Ini kalau malas kita kayak tadi musuh terbesar kita itu diri sendiri. Nah, kayak bikin kita tuh gini aja biar nggak males gitu. Kita kayak bikin motivasi aja. Motivasi terbesar dalam hidup kita. Bikin quote sendiri gitu ya. Jadi wallpaper. Oh iya benar. Jadi wallpaper gitu. Jadi itu biar kita mengurangi rasa malas. Iya, Oke. mengurangi rasa malas. Nah buat Kak Dapa, sekarang tadi kerja kan udah setahun ini ya. Kira-kira nih ada nggak sih Kak Dapa setelah setahun ini atau 2 tahun atau 3 tahun? Kira-kira nanti gue ada peluang lagi, gue akan mengembangkan karirnya atau memang udah cinta di sini kira-kira? Cinta di apa tuh? Di pekerjaan. Di pekerjaan ini. Sebetulnya ada sih kayak sebetulnya bukan mengganti tapi lebih ke mengembangkan Iya, maksudnya. skill yang udah ada gitu. Kalau misalkan dalam jangka panjang ya mungkin rencananya selain bekerja aku juga berencana untuk nanti ngambil S2 lagi. Oke. Jadi mengembangkan skill yang udah aku punya sekarang dengan nanti pas S2-nya kayak gitu. Pas S2 S2 jurusan apa tuh Kak? tetap sama. Untuk jurusannya sebetulnya antara 2 sih. Perhotelan. Enggak. Keperawatan? Antara sebetulnya karena aku sekarang bekerja di sustainability, isu keberlanjutan, jadi mungkin ngambil environmental management karena itu berkaitan dengan pekerjaanku sekarang. Sama yang kedua itu aku juga sebetulnya kepikiran untuk ambil pendidikan. Oh, Mau jadi jadi dosen. tenaga pengajar. Ya mungkin, Jadi tapi dosen. ya Tapi kita cocok sih Kak. Cocok. Sangat aura dosen. Ya, saya dosen apa nih dosen? Gimana ya? Tapi aku tuh kan baru mau nanya. Dari Kevin Krisna bangkit lagi nih, siang Kak, sastra Inggris bisa magang di mana aja? Mungkin Kak Dava. Kak Dapa yang sudah magang. Magang di mana aja itu sebetulnya bisa di mana aja ya. Di mana aja? Di mana aja karena kayak across sector, lintas industri gitu itu bisa banget. Tergantung kualifikasi yang diperlukan gitu. Misalkan karena sekarang banyak juga perusahaan yang mereka tuh punya klien-klien dari luar dan perlu kemampuan Semuanya bahasa kayaknya Inggris. semua klien Iya. dari luar ya. Benar. Aku potong. Kemarin ada hubungan internasional ya. Aku nyeletuk sama dosennya gini. Oh kalau misalnya di HI itu pasti kerjanya di Kemenlu. Ternyata Iya. enggak. Enggak. Dimanapun Semua perusahaan Iya, gitu. kayak sama mungkin kayak bahasa Iya. sastra Inggris ya. Jadi tadi pertanyaan dari siapa ya? Coba tadi. Ayo, jangan dihapus makanya. Nggak, ayo loh. Nggak mau. Dari siapa tadi? Nggak bisa Kevin. gitu. Kevin Krisna Bangkit. Apa dibilang tadi? Magang sastra Inggris di mana saja. Nah, berarti di mana aja? Berarti Betul. memang di sektor-sektor perusahaan sekarang memang pasti Perlu, menerima ya. gitu, Pasti di mana menerima, saja. benar. Nah, Kak Dava tadi kan mention tentang sustainability, berarti kalau nggak salah tuh belajar tentang SDG ya Kak? SDG betul. Oh, keren Iya. banget berarti. Belajar SDG. Untuk masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik betul. Nah, pencapaian yang kamu banggakan dari dulu sampai kamu lulus dari Universitas BSI.
Selama kuliah. Ya, Selama apa? kuliah. Sebetulnya salah satu yang memorable adalah most outstanding student di BSI. Kayak 2022 atau 2023 aku dapat. Jadi Kemana tuh? mahasiswa berprestasi BSI tahun 2022 atau 2023 gitu. Oh, itu 2022 itu yang paling kamu banggakan. Iya, salah satunya. Salah satunya, iya. salah satunya. Kalau yang lain mungkin bisa ikut berbagai international conference selama masa-masa kuliah Nah, kayak gitu. boleh tuh Kak, aku kepo banget tentang international conference Oke, ini. oke. Itu tuh kegiatannya ngapain aja dan kemana aja sih Kak? Karena aku ikut organisasinya yang berkaitan dengan lingkungan, keberlanjutan Berarti pendidikan emang dan suka lingkungan lain-lain. ya? Betul, suka ya suka passionate lah ya, passion di lingkungan gitu. Itu sebetulnya lebih ke gimana cara kita tuh membuat masa depan yang lebih baik ya. Kayak inti dari konferensi itu. Tapi ada beberapa misalkan tema-tema tertentu yang aku ikuti, misalkan contoh kayak renewable energy ataupun climate action dan lain-lain. Jadi nggak nentu, tapi intinya adalah kita ingin mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Wah, berarti nyambung sama pengalamannya Kak Kaila kemarin. Betul. Bahas SDG. Iya betul. Nah kalau Kak Angel kebanggaan apa? Bodoh amat. Kalau Kak Angel itu kebanggaan dari mulai ini kebanyakan bentar dulu Kak Angel ya. Tapi kalau Kak Angel kebanggaannya dari semester 1 2 ada nggak yang merasa udah gue bangga banget nih di sastra Inggrisnya BSI apa kira-kira? Datang di acara ini. Datang di acara ini ya. Benar Pak. Atau kegiatan-kegiatan apa atau udah seperti apa? Aku sih senangnya karena acara CFD, Culture Festival Day. Jadi itu kayak menambah wawasan kita tentang budaya. Kadapa udah pernah acara ini ada juga di zamannya Kadapa? Culture Festival Day Day, yang iya. di Kaliabang. Kaliabang. Oh iya, pernah. Pernah. Ya, udah, lanjut Iya, lagi. iya. Jadi itu kayak menambah wawasan kita tentang budaya gitu. Budaya-budaya dari luar atau budaya di Budaya-budaya di dalam kita dan juga di luar. Kayak kemarin ada mahasiswa dari Filipina. Oh itu Pak yang selama dari semester 1 semester 2 Iya, itu ya. bener. Oke. Baik, buat tadi apa? FD. Jangan ngambek. FD bacain dah. Botol saus. Botol. Menurut Kak Dava, sebagai lulusan sastra Inggris di UBSI, apakah ada impact-nya dan kenapa kita harus daftar di UBSI Kak? Oke, Panjang ini, ya. ini panjang ya dan Panjang, menarik panjang. sebetulnya pertanyaannya. Sebetulnya Jadi mulai malas ya. Sebetulnya impact-nya itu cukup besar karena ini yang aku rasain pribadi, dosen-dosen di sini tuh sangat support berbagai kegiatan walaupun mendorong berbagai kegiatan yang aku ikuti gitu. Dan contohnya kayak waktu aku ikut conference itu kan artinya harus di-spend pelajaran di-spend mata kuliah ya waktu itu. Itu berapa lama? Ada yang seminggu, bahkan ada yang waktu hampir 1 bulan. Ada hampir 1 Satu bulan keliling dunia? Enggak, satu negara aja gitu. Dan aku ngerasa dosen-dosen di sini cukup suportif ya dengan kegiatan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi sangat didukung gitu. Karena kalau misalkan dosen yang nggak mendukung kan juga aku agak susah untuk spend mata kuliahnya gitu. Jadi itu sih fleksibilitas, terus juga suportif. Terus yang Dia didukung ya? didukung ya, Banget ini ya? didukung benar. Itu sih. Nah kalau Kak Dipa apa lagi? Oh enggak, Kak Dipa nggak apa. Oh. Kok lanjut ke Kak Angel. Kak Angel tadi kan kalau misalkan Kak Dava udah ngebangun portfolio dari semester 1. Apakah sama portfolio itu udah mulai dibangun sama Kakak? Atau dari SMK? Belum sih, belum Tapi, berpikir untuk. Oh belum saya udah berpikir belum selesai. Nanti mungkin ya. Jadi ternyata Gak cerita Kak Dava mendorong. Oke, benar. Nah, selanjutnya nih untuk Kak Dava, apa sih pesan atau motivasi untuk mahasiswa kalau ingin sukses? Terus mencoba sih, karena misalkan kalau teman-teman ngelihat ada temennya yang misalkan sukses kesana kesini, itu tuh nggak diceritain semua karena ada berbagai kegagalan yang nggak ditampakin di sosmed gitu. Karena itu yang aku rasain, karena waktu itu juga banyak teman-temanku yang dia sukses sana sini. Cuman ketika aku ngobrol di talk sama mereka, ternyata banyak juga kegagalan yang nggak mereka tunjukin di sosmed. Jadi terus coba apapun itu coba aja gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya nggak ditunjukin sama sosmed, jadi orang lain mengira bahwa oh dia tuh baru segini udah berhasil. Itu caranya gimana? Misalkan aku nih, Kak Dava di sosmed Kak Dava udah sukses gitu kan. Padahal Kak Dava pernah gagal kan. Nah terus aku ngeliat kegagalan yang ditunjukin itu gimana? Aku cara menyikapinya.
Oke, ini sebetulnya agak menarik juga pertanyaannya. Dua SKS, 3 SKS. Sebetulnya menyikapinya aku juga sendiri juga bingung sih. Tapi intinya kalau dari pandangan personal aku, kita kayaknya lebih ke harus mengapresiasi diri juga gitu. Jadi kayak misalkan kita udah dapat satu penghargaan, misalkan buat orang lain ini tuh nggak yang gimana-gimana, cuman kita harus bisa bersyukur atas apa yang kita dapetin. Dan ya postingan orang lain yang kelihatan sukses jadiin motivasi dan dorongan. Tapi ini lagi-lagi tadi karena kan postingan orang-orang tuh nggak ada yang nggak sukses sebenarnya. Iya. Jadi 99,9, 99,9, 99,9. Menurut riset Sabit BGS. Iya, itu dia Pak. Jadi hanya sedikit potongan kecil sebenarnya kita lihat ya. Tapi kan kita tadi Kak Dapat bilang nggak tahu tuh pas lagi di talk atau ngobrol sama orang ternyata banyak yang gagal gitu kan. Perjalanannya panjang. Iya betul banget. Tapi kalau kita kan lihat cuma 1 detik, 2 detik gitu kan. Melihat suksesnya aja. Iya, berarti cara menyikapinya itu ya tadi ya. Kita jangan terlalu melihat potongan-potongan kecil yang sudah diedit secara rapi. Betul. Dan Waduh. jangan jadikan pressure untuk diri sendiri ya Kak. Oke gitu. Nah kalau Kak Angel pesannya gimana buat para mahasiswa nih kira-kira nih? Adik tingkat kan punya adik tingkat bentar lagi. Iya. Iya dong. Iya nanti Belum September. apa, September, punya adik iya. tingkat. Belum bisa dipanggil Kak Angel. Iya dipanggil kakak sekarang udah punya kak. Jadi cutting sekarang. Jadi cutting. Kayak pesan-pesan gitu ya. Yeah. Untuk teman-teman sekalian, kalau misal mau jumpa dosen yang baik dan support system, mari datang ke UBSI Cengkareng. Karena dosen-dosen di sini tuh aku sampai speechless kayak, kok baik-baik banget gitu, kayak support banget sama mahasiswanya. Ada di sama Kak Dapa support Iya, juga ya. iya, bener. Kayak Buat sistemnya dari dosen aja tuh ada dari mahasiswa juga. Belum ya. Sudah ada closure ya? Belum ada. Boleh langsung aja. Kenapa udah minta tadi? Agak gerak cepat ya Kak Dava. Jadi emang harus seperti itu ya gitu. Iya. Nah sekarang kalau misalnya nanti kamu punya adik tingkat, kakak, kamu kan jadi kakak tingkat ya, Iya, kamu punya adik tingkat. Nah misalkan adik tingkat kamu lagi resah nih dengan bahasa Inggris, aduh ternyata susah ya. Yang ingin kamu sampaikan ke adik tingkat kamu apa gitu? Kayak dia butuh tips untuk belajar, nanti aku bisa kasih, atau dia butuh bantuan gitu tentang gimana aku udah muak nih gitu. Wih, dia. Nanti kita bisa kasih tips atau belajar bareng. Oh, kamu? Bener? Boleh, boleh. Iya. Cewek cowok boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Saya Tapi abis jangan ini- berdua, jangan berdua sama cowok doang. Oh, karena bertiga Iya, cowoknya. bertiga. Kok jadi saya pengen masuk ke sastra isi jadi gak jadi. Tapi kalau misalnya mau private class boleh? Boleh? Jangan Kalau dong. bisnis nggak apa-apa. Tapi BTW tadi di belakang layar pernah jadi guru juga iya. ternyata. Nah jadi buat sobat BSI memang cocok banget nih nanti kalau misalnya sobat BSI ketemu Kak Angel dimanapun di BSI manapun di cabang manapun di kampus manapun bisa belajar. Mungkin sama- kalau rame bisa bikin rombongan belajar. rombel nggak tuh. Jadi guru lagi. Nah Kak Dava tadi kalau misalnya Kak Angel kan pernah jadi guru gitu ya, guru bahasa Inggris. Dulu pernah belajar Ngajar, juga, ngeles ngajar. juga sama privat ini. Ngajar tuh pernah waktu itu karena ikut kegiatan PPK Ormawa. Jadi Oh ini diwajibkan ngajar atau enggak? Atau kalau enggak? itu karena itu program dari Kemendikbud, jadi salah satu program itu adalah mengajar bahasa Inggris buat anak-anak SD waktu itu di Cipayung di Jakarta. Oh Timur. Jakarta Timur. Iya. Jakarta. Jakarta. Ada begitu Nah, Jakarta. itu kegiatan dari BSI tentunya ya. Kegiatan yang kebetulan BSI dapat pendanaan dari Kemendikbud karena lolos proposalnya lolos. Kalau misalnya proposal banyak lolos. Iya, betul juga. Iya, Iya, juga. betul. Nah, kalau misalnya kegiatan kalau misalnya di sastra Inggris ini aku nanya Kak Dava ya, karena kan kalau Kakak kan belum sampai ke semester 3 4 ada nggak semester 3 atau 4 5 aduh di kelas mulu bete dah gitu, ada nggak sih keluarnya kalau di sastra Inggris ini? Kayaknya pas semester mau ke skripsi sih. Itu udah keluar mulu. Iya kayak, duh kapan lulus gitu. Ternyata pengen cepet lulus. Ya. Kalau itu kayaknya semua orang pasti. Pengen cepet lulus nggak? Enggak juga. Oh, dia menikmati, dia menikmati. Mati, berarti Kak Dava udah pengen banget cepet lulus ya gitu Karena ya? capek mungkin ya. Kenapa sih Kak? Ya oke boleh. Dari Ed Cynthia.
Kak Sabit, how old are you? Ini mah Cynthia. bohong. Enggak. Kayaknya istri. Enggak itu mah. Ini. Hah? Bener. Enggak percaya. Enggak percaya. Enggak mau dia enggak percaya. Enggak percaya. Coba gini jawab. Tarik. Gusa. Hi Dava and Angel, what a great job you've done. Keep it up guys, tuh dapat Thank semangat. you. Thank you. Aku nggak dikasih semangatin? Iya, hostnya nggak disemangatin ini. Nggak disemangatin? Nggak usah. Oke, baik. Pesannya udah, berarti nanti bisa ya. Misalkan kalau Kak Dava, bisa nggak kalau misalnya nanti ada ini kan ada tingkat termasuk ya. Jadi bisa sharing-sharing ke Kak Dava untuk program-program pertukaran atau program-program organisasi. Tapi kan ada yang nanyain organisasi itu bisa nggak sih kalau untuk Kak Dava berbagi sharing-sharing gitu? Bisa banget. Kayak kalau misalkan mau connect di DM IG itu juga boleh banget. Nggak, boleh. Boleh. @dava PRDTGA. Nah, @dava PRDTGA Iya. gitu ya. Jadi boleh membuka ruang untuk teman-teman mahasiswa Universitas BSI ya tentunya ya. pasti Jadi, dibalas. Pasti dibalas. pasti balas. Agus. Oh. Iya. Kepala program studinya ternyata. Seru Agus. Iya, tahu. Tahu, kenal. Say hi dulu, say hi. Oh gini. Oh sini. Aku jadi deg-degan. Jadi introvert aku. Oh ternyata ditonton langsung sama Kak Prodinya. Nah berarti bisa membuka diskusi. Tadi karena kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang organisasi. Karena kan memang penting banget di kuliah organisasi. Nah kalau misalnya penting di organisasi, udah mau ikut organisasi nggak kira-kira? Niatnya udah ada, Oh, tapi iya. belum mencari sih. Tapi aku pengen ikut nanti. Nah organisasi itu yang ada di pikiran kamu ini apa nih? Kira-kira pengen ikutnya apa sih pengen ikutnya? Kayak menambah wawasan aja, terutama di English gitu. Oh, tetap di Inggris Iya, ya? tetap di Tapi English. kalau pada dibilang kan? Tadi lingkungan. Iya, lingkungan. Kalau Kadapa bilang organisasi mana aja ya? Mana aja mungkin. Kok jadi lingkungan? Sukanya maksudnya. Oh, sukanya, bener. Mungkin kayaknya sukanya bahasa. Bahasa. Bule. Kenapa nggak suka lingkungan? Atau emang suka lingkungan? Suka sih, tapi kayak menurut aku lingkungan itu bisa kita cari sendiri gitu. Oh, bisa cari sendiri. Iya, bisa kita cari sendiri. Nah, kalau nanti untuk organisasi English, kita kan pengetahuan kita sama orang tuh nggak sama gitu. Karena beda-beda beda-beda pikirannya Pikiran, beda. benar. Gitu. Jadi kayak Jadi bisa kamu lebih bertukar. ke apa aja, yang penting Inggris gitu Iya, ya? benar. Oke. Dari Kak Prodinya tuh. Jawab satu-satu. I'm watching you guys currently. Cool. Cool, guys. Oke. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yang cool dia kan makanya gue mau baca yang cool dia bukan gue. Ada Sabit gitu dong, Sabit. Ya, Salak siapa itu? Salak siapa itu? Begini, dia ngomong Salak. Iya. Oke. Baik, Kak Angel. Kalau nanti misalkan Kak Angel di tengah-tengah semester gitu nih. Kan tadi ada semester 3, semester 4, semester 5. Ternyata mata kuliahnya ini susah nih. Mata kuliahnya repot nih. Mata kuliahnya kayaknya wah makin lama makin pusing nih. Iya, bener-bener. Iya bener. Sekarang juga udah lagi bener-bener. Oh, kan juga. Iya. Itu yang harus dihadapin seperti apa tuh gitu? Kita tuh harus bawa kedamaian sama diri sendiri lagi. Oh, lagi. Itu kembali ke diri sendiri ya. Jadi kayak Pernah nggak sih kalau misalnya kan orang nggak ada yang beda sama orang lain. Misalnya kalau Kak Angel kan bawa damai dari diri sendiri Iya, kan. Tapi kan orang lain kayak aku nih, aduh kalau udah gitu udah muak, udah males banget nih. Bener-bener. Gimana sih caranya? kayak mikir aja nanti kalau kita nggak nyelesain gimana gitu. Kita kayak mikir gimana ya feedbacknya aja. Iya, nggak lulus. Nanti kalau kita worst nggak ngerjain, skenario-nya. iya benar-benar. Jadi kayak kita ngambil sisi buruknya aja kalau nggak nyelesain gitu. Oh, berarti ini udah mulai merasakan dan Udah mulai merasakan udah mulai banget. merasakan Iya, semester bener. dulu. Tapi jangan takut, tenang, jangan Iya, takut. iya. Tapi enak, asik kok, asik. Oh, asik. Jadi, karena ada Mister ada Kak Prodinya. Ayo. Tapi beneran asik, gimana ya, menikmati banget gitu. Susah yang masih bisa Susah, tapi dinikmati. iya bener. Susah yang bisa dinikmati. Iya, karena kan orang biasanya ya kayak aku bukan sastra Inggris saja kan, aku dari jurusan manajemen kan. Itu agak-agak gimana ya, aku udah di semester
Kak Dava mungkin juga udah tadi karena dia aja bilang cepat-cepat lulus gitu kan udah saking pengen banget lulus gitu ya. Lah kalau Kak Dava sendiri kalau Kak Incal saya udah itu jawabannya. Kalau Kak Dava seperti apa dong? Udah rasanya udah muak. Kalau udah muak banget, aku ngajakin teman-teman buat udah main aja yuk. Gitu. Oh, dia ngajak aja. Udah diajak main. Diajak main ngopi-ngopi gitu ya. Oh, self reward ya Kak? Self reward. Dan ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan sama teman ngomongnya bahasa Inggris juga? Enggak juga. Udah Kirain bener-bener native Inggris. Iya, jadi Sobat BSI ada 2 pilihan tuh, atau mungkin ada 4 dan 8 pilihan karena tadi pilihan-pilihannya biar nanti kalian tetap menyelesaikan kuliahnya dengan baik tentunya. Karena kan tujuannya lulus gitu. Iya benar. Lulus terus kerjanya yang baik gitu ya Kak Diva ya. Bener. Nah kalau Kak Dava nih tadi kan pasti Kak Dava udah lebih merasakan daripada Kak Angel ya kesusahan, kesulitan selama kuliah. Gimana sih? Udah gitu kamu aktif organisasi, magang. Gimana cara kamu bagi waktunya itu Kak? Aku biasanya itu udah mengkotak-kotakan misalkan jam segini sampai jam segini ngapain, terus nanti di jam segini sampai jam segini ngapain gitu. Jadi udah menjadwalkan dan itu tuh udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Misalkan kayak temanku ngajak tiba-tiba nggak main, padahal aku ada prioritas yang lain harus selesain, akhirnya yaudah aku nggak ikut temanku main gitu. Atau enggak misalkan kayak kalau mau di reschedule ya mungkin nanti di hari dimana aku agak luang waktunya. Berarti kamu nih orangnya organize banget ya. Iya cukup organize. Cukup organize. Oke Kak Diva, boleh tap layar, di tap layarnya boleh. Dan juga yang mau jaket versi versi ini gimana caranya Kak? Gimana caranya? Isi link yang ada di layar kalian karena kalian bisa dapetin souvenir eksklusif dan juga voucher BSI Cyberstore sebesar 250.000 untuk 5 orang yang beruntung. Betul banget. Dan juga kita ingetin lagi bahwa program studi BSI ada yang baru. Ada Kak? yang baru, Betul. ada 5 program studi baru yaitu hukum, psikologi, keperawatan, desain komunikasi visual dan hubungan internasional. Kemudian at FD 10 menit menit, guys. guys. Biasanya 10 menit lagi gitu. Oh bacanya 10 minutes guys. Iya. Orang ada bahasa Inggris jadi gitu. 10 menit lagi ya. Gitu. Oke, jadi program-program studi baru itu bisa jadi pilihan buat sobat-sobat BSI. Nah, kalau tadi ini kita ke depan, ngomongin ke depan. Tadi kalau Kak Dava nanti setelah ini dia pengen S2. Mau ngajar. Mengajar. Nah, kira-kira dari udah mikir ke situ nggak? Nanti aku nih kalau udah lulus dari BSI aku pengen Bener, aku udah punya planning. Udah sih. juga? Udah punya. tetap sastra Inggris juga atau? Tetap sastra Inggris Kenapa? juga. Kenapa? Karena Ada 2 pilihan sih. Oh, ada 2 pilihan. Ada 2 Oh, pilihan. tetap ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu nanti pariwisata. Balik lagi. Balik Balik lagi lagi. ke pariwisata. Balik lagi Iya, ya? Kok bisa balik gitu ya? lagi, iya. Nah, yang kedua nanti sastra Inggris. Tapi memang kenapa sih pengen ke S2 kenapa nggak S1 aja cukup gitu kan perempuan? Karena menurut aku S1 itu kan pelajarannya kurang ya. Jadi aku kayak pengen mencari lagi gitu. S2 tuh apa sih? Kepoan orangnya. Oh, Jadi kepoan. selain soal bahasa Inggris, suka research ya. Bener. Jadi kayak ya udah nanti kalau misalnya semoga deh gitu nanti ngambil S2 gitu. Oke, kalau S3-nya udah kepikiran? Belum sih. Oh, belum. Mungkin Kak Dava belum. Oh, belum. Jadi Mungkin kepikiran. nggak dapat tentang lingkungan. Aja tentang lingkungan ya. Lagi-lagi tentang lingkungan. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Dava sekarang kalau kerja itu yang paling dulu kalau kuliah kan pernah muak, bosan karena pengen cepat lulus. Di dunia kerja itu ada nggak sih ngerasa Jenuh. bosan banget, jenuh gitu kalau kata Kak Diva? Bukan bosen sih, mungkin lebih ke capek. Capek. Kayak misalkan banyak KPI yang harus di-achieve. Terus kayak rasanya tuh pengen cepet hari Jumat gitu. WFH. Hari Jumat. Gimana Kita WFH? juga Enggak ya? pengen hari Jumat besoknya Sabtu. Oh, Mungkin iya, kadang mau weekend. malam mingguan. Oh, ternyata itu ada juga gitu. Nah, Ada. cara menghadapinya sama seperti kuliahan ya udahlah. Main aja gitu, main Kalau dulu. tadi kan main, main aja lah. Tapi kalau di dunia kerjaan gimana cara menghadapinya? Lebih ke mungkin karena kalau kerja itu cukup kayak misalkan masing-masing teman kerja aku mereka juga punya kegiatan sendiri masing-masing gitu. Dan ya akhirnya ya salah satu yang bantuku adalah adanya support system gitu. Guys, closure lagi udah ada. Lagi-lagi itu ya. Lagi-lagi itu, nyata support system penting banget Kak. Betul. Kak Angel udah ada niat mau nyari? Belum. Oh, belum. Langsung nanya aku itu tadi. Kayak Bin,
Udah ada niat mau nyari? Udah Belum. punya. Oke, ada pertanyaan lagi, aku mau Ada closing nih. pertanyaan lagi FD nggak, ada guys? FD. Kita tunggu FD 5, 4, 3, 2. 3. Oh ya, semuanya ada. 1, kita liatin aja FD-nya. FD ayo, cepat. Ada yang komen? Ayo, Oke, ayo, komen ayo. langsung bacain aja, Kadam. Ayo bacain, ayo bacain. Itu FD kelamaan, ayo. Aduh, lama Tap-tap ditulisnya. layar boleh. Di tap-tap layarnya ya, di Tap sini layar, layar tap sini ya. layar. Di tap-tap layarnya di sini, di tap-tap layarnya boleh. Sambil FD-nya lagi nulis. Oh ada ternyata. Apa FD? Dikasih handphonenya. Baca di handphone. Ternyata gambar aku di sini ada loh. Kak, mau tanya aku semester 8 lagi skripsi itu bayar semester lagi nggak? Bayar nggak, Kak? Semester 8? Enggak dong. Iya bayar. Skripsi bayar kan? Untuk iya, bayar lagi. Kak, atasnya. Kak Dapa, aku disuruh komen sama Bunda Miss Fiza. Kak Dapa Miss Fiza apa? Oh, Miss Fiza itu dosen. Oh, disuruh komen tuh katanya tuh. Oh ya. Tuh, Kak Dava aku disuruh komen sama Bunda handphonenya Miss ya? Fiza. Oke. Ya, komen Kak. Gimana komen? Komen. Oh, komen. Oke. Satu lagi ada. Bayar wisuda September, bener ya Kak? Betul. Kak, aku mau tanya tentang kampus BSI buat jurusan teknik industri di mana aja ya Kak? Oh, download. Akreditasinya kampus di mana? Oh. Tuh nanya, ini ternyata di situ jawabannya. Ini punya FD nih. Susi Sutisna, download akreditasi kampus di mana ya? Ada di webnya mahasiswa ya? Di student mahasiswa. Kan kalau misalnya ini yang alumni bisa download di alumni, atau yang masih kuliah download di kuliah. masih Gitu student. ya, di studentnya BSI. Lagi Ya. bacain lagi. Udah, itu aja. Oh, udah. Ini ada teknik industri di mana sih kampusnya? Di BSI mana aja? Cikarang. Di Cikarang Kak ya, boleh nanti kakak DSR. Boleh. Hah? Ada lagi? lagi, ada Mana lagi. nggak ada? Ini kita mau penutupan nih baru kali ini gue nge-host kayak gini. Ini terakhir. Kak mau tanya, aku mahasiswa baru terus lagi ngisi data pribadi kalau nggak punya NPWP gimana? Strip aja dulu. Ya kata FD ya, jadi di strip aja. Kalau nggak punya NPWP di strip. Bisa diedit lagi. Dan beberapa data seperti ijazah untuk yang baru lulus itu bisa menyusul. Betul banget. Jadi kalian kalau misalnya kebingungan untuk ngisi-ngisi seperti itu, boleh getar gempa, bukan? Iya, enggak. Oke baik. Harusnya. Oh semester 8 nggak bayar lagi? Kata siapa? Update info. Oh Mr. Agus, iya. Semester 8, Pak Aron ya. Pak, bukan saya ngomong ya Pak. Saya informasi dari Pak Kuku nih ya. Gue sebut deh pinja jadinya. Jadi semester 8 nggak perlu bayar lagi. Ya, kadapa nggak bayar lagi ya waktu itu? Nggak. Kadapa nggak ngomong? Nggak jawab, Kak. Gak ditanya. Oh nggak ditanya. Lucu banget. Mana? Ebi. Oke, terima kasih. Iya sama-sama Kak. Sama-sama Edi. Ya, sama-sama Ebi nggak pakai T. Baik. Edi. Iya Ebi pakai Ebi nggak pakai T. Baik, kayaknya cukup ya. Banyak pertanyaan kita. Banyak banget pertanyaan. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh hubungi Adminnya masing-masing ya. Misalnya Hubungi di Cikareng. Kak Dava. Cikareng. Kak Dava boleh. Kak Dava tadi Instagram. Boleh di Dava. Dava PRDTYA. Dava double F ya. Ya, double F. DAFFA PRDT YFA. Nah ini nih di sini Instagramnya. Dia kok kira Instagramnya Dava closing statement di situ. Pokoknya itu bisa. Enggak kok dia nulisin Instagram Dava gue mau gini Atau gitu. mungkin Kak Angel, Kak. Iya, Kak Angel mau, boleh. Untuk calon Instagramnya. adik-adik tingkat ya. Adik-adik tingkat boleh, apa? Bentar Kak. Aduh, kesempatan banget kayak Bit Pas ya. Dava enggak tadi ya. Aduh. Soalnya aku ingat tuh Kak Dava. Oh tak. Tulis ya. Boleh. Tania, Tania. _ Angel 27. Tania underscore underscore 27. Tania TANIA. TH. Oh, TH. Iya, TH. Tania _ Angel 27. Oke, itu boleh ya. Nanti bisa sharing-sharing adik tingkatnya semester 1 Iya, atau boleh. adik tingkatnya Kadapa Kadapa. yang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 boleh sharing-sharing tentang organisasinya. Banyak ya Kadapa adik tingkat. Banyak banget. Saya mau closing nggak jadi aja ini Iya. ngapain lagi nih? Aku akhir. Ibu doang.
Oke. Lahir tanggal 27 katanya. Aku 28. Aku 29. Oke Sobat Besi, terima kasih udah nontonin Hangout dari tadi siang Pagi. ya. Dari siang sampai tadi sore. Ada lagi pesan buat siapa? Oh iya. Apa? Ya, enggak mau. Ini pesan. Kata ini pesan. Buat mahasiswa. Buat mahasiswa dan semua. Untuk Sobat Besi, mungkin kan karena kita lagi ngomongin sastra Inggris, boleh kasih pesan pakai bahasa Inggris nih buat. Oh iya, pesan pakai bahasa Inggris aja. Ya kita pulang yuk. Spontan kan? Iya. Angel dulu mungkin. Sernya, abangnya aja dulu, Kadafa dulu kan. Ya, yang tua dulu, yang tua dulu, Yang tua dulu, yang tua. Yang tua. Oke, bahasa Inggris nih. Oke, bahasa Inggris. Tentang lingkungan boleh. Jangan. Bentar. Oh, mau divideoin. Oh, oke. Clipper. For those newcomers who Oh, belum. Oke. Saya hitung ya. Oh, Okay, so for those who just graduate from high school, I really encourage you guys to really know your skills and know your passion because that's what matter at the end. bentar. Artinya. Coba artinya apa? Artinya? Aku nggak dengar, aku soalnya lagi nanamin ini, lagi nggak hafal. Iya jadi mikir mau ngomong apa ya gitu. Nanam lingkungan. Jadi Bisa diartiin nggak gitu ya? tapi yang tadi graduated ya, Yeah, from graduates high yang high school boleh join lah sama kita gitu. Oh, boleh. Intinya, Iya. intinya kacamata. Intinya kacamata Oke. deh. Oke. Udah ditanam? Udah kepikiran? Udah boleh. Ayo, Kak Angel. Guys, if you wanna meet with the best and amazing lecturer, just coming with us in UBSI Cengkareng. And if you wanna improve your English and you wanna meet with us and good lecturer here, just coming here. We accept you guys and nice to meet you here. Oke. Keren banget. Jadinya dosen-dosennya cakep, keren, Iya, bagus. keren, bagus, amazing. Pokoknya aku suka banget. Artin yang tadi awal. Panjang banget. Panjang. Agak Lagi nanemin lagi. Iya, intinya dosen-dosennya Intinya keren. kuliah Besi aja. Betul. Iya, Besi aja. Betul, Kak Diva. Ada lagi mau di sini. Ini udah mau closing. Oh iya. Dia bener-bener ya. Mau closing nggak boleh-boleh. Ya tadi. Bentar ya. FD-nya Sobat Besi. betah sama kayak Angel. Betul. Tap-tap layarnya boleh. Ini lagi nulis dulu FB-nya. Tap-tap layar, Terus tap-tap udah layar. closing. Kita Kadam- tungguin FD nulis. Iya, tapi Kak Dams kayaknya nggak foto-foto kita ya? Oh, udah banyak. Closing. Oke, terima kasih buat Sobat Besi, terima kasih juga buat Kak Angel. Senang banget bisa kenalan sama Kak Angel. Kak Dapa juga senang. Kayak kirain lupa lo udah mau nyautin ya. Kasian Kak Dava. Kenapa? Oh, udah. Kita nungguin. Buat Kak Diva juga terima kasih. Iya, Senang sama-sama, sekali Kak Ebin. ketemu Kak Diva di 2 hari belakangan ini ya. Buat Sobat Besi juga nanti jangan lupa ikuti hangout berikutnya ya. Tadi yang tadi nanya-nanya tentang di cafe ya. Itu ada di selanjutnya di tanggal 7 dan 8 di Betul. kampus Cutmu. Betul banget, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, kita bisa tanya-tanya di sana. Oke, aku pamit undur diri, Sabit undur diri. Diva undur diri. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. Di closing 3, 2, 1 cut. Terima kasih.